dalam pembelajaran IPS hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran IPS hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah Anda pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana kalian dalam pertemuan yang lalu mempelajari tentang awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya dengan kebijakan-kebijakan apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan kolonial itu di Indonesia beserta dampaknya. Anda diharapkan mampu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, baik itu perubahan dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan tentang organisasi-organisasi pergerakan yang nanti muncul di Indonesia. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu untuk menyebutkan atau menjelaskan peran dari organisasi pergerakan nasional di Indonesia tersebut. Untuk jelasnya materi hari ini, silakan Anda menyaksikan paparan materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Kolonialisme di Indonesia. Kita bicara tentang kolonialisme atau mulainya penjajahan di Indonesia. Erat kaitannya dengan adanya kegiatan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Kolonialisme itu sendiri muncul di Indonesia pada sekitar abad ke-15. Ketika orang-orang Eropa ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah, mereka melakukan penjelajahan samudra. Dalam penjelajahannya nanti, akhirnya orang Eropa mulai masuk dan tiba di Indonesia. Negara Eropa pertama yang masuk ke Indonesia adalah Portugis. Portugis masuk ke Indonesia dari Selat Malaka. Tahun 1511 ketika Portugis menguasai Malaka, kemudian mengusir pedagang-pedagang Islam yang ada di Malaka. Pedagang Islam itu selanjutnya akan menuju ke Aceh. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh negara Portugis itu selanjutnya akan memasuki perairan Nusantara. Ketika dia memasuki perairan Pulau Jawa, melihat ada sebuah daerah yang sangat menguntungkan, sangat strategis dan sangat ramai. Di Pulau Jawa, daerah yang sangat menguntungkan dan menjadi pelabuhan perdagangan lokal pada waktu itu adalah Sunda Kelapa. Daerah ini pun tidak luput dari usaha Portugis untuk menguasainya. Tapi, usaha Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa berhasil dikalahkan oleh utusan dari Banten yang bernama Fathahillah. Ketika Fathahillah berhasil merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan Portugis, Sunda Kelapa ini oleh Fathahillah akan diberi nama Jayakarta. Selanjutnya, armada Portugis akan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur hingga tibalah dia di Maluku. Itu adalah penjajah asing pertama yang datang dan menguasai Indonesia. Disusul negara kedua yang ingin memiliki keinginan kesuksesan sama seperti yang diraih oleh Portugis, berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Negara kedua itu adalah Belanda. Belanda memberangkatkan armada perdagangan yang pertama
dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tahun 1596, armada Cornelis de Houtman berhasil memasuki perairan Selat Jawa. Ketika sudah mendekati perairan Maluku, armada dari Belanda tidak melanjutkan lagi perjalanan karena dia tahu Maluku masih menjadi daerah kekuasaan Portugis. Armada Belanda ini akan mengkonsentrasikan atau memusatkan perhatiannya ke Jawa. Akhirnya armada Portugis berhasil menetap di Maluku, sedangkan Belanda akan menuju ke Pulau Jawa. Cornelis de Houtman mendarat pertama kali di Jawa tahun 1596. Armada ini mendarat di Kerajaan Banten. Awalnya disambut baik oleh penguasa Banten yang bernama Sultan Hasanuddin. Tapi ketika armada Belanda ini mengungkapkan keinginannya untuk memonopoli perdagangan, armada Belanda ini serta-merta akan diusir oleh Kerajaan Banten dan keluar dari wilayah Kerajaan Banten. Armada Belanda ini kemudian akan menuju ke daerah di sebelah barat, yaitu Sunda Kelapa. Tahun 1602, armada Belanda berhasil mendarat di Sunda Kelapa dan selanjutnya berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang mana perusahaan ini nanti umurnya 200 tahun dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Perusahaan armada Belanda yang berhasil didirikan di Sunda Kelapa ini nanti dikenal dengan nama Verenigde Oost-India Company atau yang kita kenal dengan nama VOC. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari pendirian VOC oleh Belanda. Antara lain bahwa VOC nanti berumur kurang lebih 200 tahun dengan keuntungan yang luar biasa besar. VOC mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dikarenakan VOC memiliki hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda bernama hak oktrooi. Dengan hak oktroinya itu nanti keuntungan VOC luar biasa besar. Meskipun demikian, karena adanya beberapa gangguan, antara lain bahwa ada perlawanan dari penduduk Indonesia, kemudian pegawai-pegawai VOC itu sendiri akan melakukan korupsi, menyebabkan perusahaan yang sudah berusia 200 tahun ini pada tahun 1799 perusahaan VOC itu oleh Belanda akhirnya resmi dibubarkan. Penyebabnya karena mengalami masalah keuangan akibat adanya korupsi yang terjadi pada pegawai-pegawai VOC. Ketika VOC dibubarkan, kekuasaan di Indonesia masih menjadi hak sepenuhnya oleh kerajaan Belanda. Tapi pada saat yang bersamaan di negara Belanda sendiri terjadi sebuah peristiwa politik di mana kerajaan Belanda akan diserang oleh kerajaan Prancis. Dalam penyerangan itu, Raja Wilhelm berhasil dikalahkan oleh kerajaan Prancis. Akhirnya, kerajaan Belanda akan tunduk sepenuhnya di tangan Prancis. Pemerintahan Belanda di bawah kekuasaan Prancis
Selanjutnya akan dikenal dengan nama Pemerintahan Kolonial I. Pemerintahan Kolonial I inilah nanti yang akan datang ke Indonesia untuk menggantikan VOC. Pemerintahan Kolonial I ini nanti akan dipimpin oleh Herman Wilhelm Daendels yang berkuasa di Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816. Di masa kepemimpinan Daendels ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di antaranya adalah bagaimana usaha Daendels untuk satu, menyelesaikan masalah keuangan, yang kedua, mempertahankan Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya dari usaha serangan Inggris. Atas usahanya, Daendels akan mendapatkan penghargaan karena berhasil menjalankan dua tugasnya itu dengan sangat baik. Tapi di sisi yang lain, usaha-usaha Daendels itu akan mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena banyaknya perlawanan yang terjadi di rakyat Indonesia, Daendels akan ditarik pulang ke negaranya. Yang kemudian Daendels akan digantikan oleh pemerintahan kolonial berikutnya yang bernama Jensen. Gubernur Jenderal Jensen sebagai pengganti Daendels akan sangat lemah. Hal itu terbukti pada masa kepemimpinan Jensen, Inggris berhasil merebut Indonesia. Berarti penjajahan di Indonesia akan berakhir dari kepemimpinan Belanda yang akan selanjutnya diserahkan kepada Inggris sebagai penguasa pengganti kolonial di Indonesia. Berarti kita sekarang bicara tentang pemerintahan Inggris. Pemerintahan Inggris. Pemerintahan ini berlangsung di Indonesia selama 5 tahun di bawah kepemimpinan dari Thomas Stamford Raffles yang berkuasa di Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Di antaranya adalah yang pertama, Raffles akan membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Raffles lah yang mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun penelitian pertanian pertama di Indonesia. Raffles lah yang akan menerapkan ekonomi uang atau memperkenalkan uang kepada rakyat Indonesia. Tapi ekonomi uang ini nanti gagal diterapkan di Indonesia. Raffles akan menerapkan sistem sewa tanah. Keunggulan dari sistem sewa tanah ini adalah akan adanya pengukuran tanah yang pasti. Di samping itu, dengan adanya sistem sewa tanah ini nanti kepemilikan tanah oleh rakyat akan ada dasar hukumnya, karena kemudian pemerintahan Inggris menerbitkan surat kepemilikan tanah. Pemerintahan Inggris ini hanya berlangsung 5 tahun, karena kemudian di negara Eropa ditandatangani perjanjian yang mana perjanjian itu berisi bahwa negara Eropa yang memiliki jajahan karena jajahannya itu merebut dari negara lain, maka jajahannya itu harus dikembalikan. Dalam hal ini Inggris mendapatkan Indonesia itu karena merebut dari tangan Belanda. Maka sesuai dengan isi dari perjanjian London, Inggris akan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Setelah menerima penyerahan dari tangan Inggris, pemerintahan Belanda nanti akan melanjutkan kepemimpinan pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial yang datang ke Indonesia sebagai pengganti Inggris akan dipimpin oleh Van den Bosch.
kepemimpinan Van den Bosch di Indonesia ditandai dengan mulai diterapkannya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini akan berlangsung selama 70 tahun. Tanam paksa itu memberikan keuntungan luar biasa kepada pemerintahan Belanda. Tapi di sisi lain, tanam paksa itu menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa dan penderitaan yang sangat hebat bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu antara lain tercermin dalam sebuah buku. Buku itu terbit di Belanda, ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Max Havelaar. Buku yang berjudul buku yang terbit di Belanda itu oleh rakyat Belanda. Setelah membaca buku tersebut, mereka baru menyadari bahwa tanam paksa yang mereka terapkan di Indonesia itu sangat menyengsarakan. Akibatnya akan terjadi sebuah kegiatan atau sebuah demonstrasi menuntut pembubaran pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya, setelah tanam paksa dibubarkan, kekuasaan di Indonesia akan dilanjutkan oleh kaum swasta yang menerapkan undang-undang agraria. Ternyata penderitaan rakyat sama saja. Pada waktu undang-undang agraria ini diterapkan, rakyat Indonesia pun masih tetap menderita. Penderitaan itu disebabkan karena penindasan kaum swasta. Pada masa tanam paksa dulu, penderitaannya disebabkan oleh penguasaan pemerintahan Belanda. Karena rakyat Indonesia masih berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, penderitaannya masih tetap sama, maka kaum liberal Belanda akan menuntut kepada parlemen Belanda agar mulai diterapkan balas budi di Indonesia. Kaum liberal yang mengusulkan hal tersebut antara lain tokohnya adalah kita kenal dengan nama Van de Venter. Dengan diterapkannya politik balas budi yang diusulkan oleh Van de Venter, balas budi tersebut akan diterapkan melalui 3 hal. 1. Edukasi, yaitu mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. 2. Irigasi, mendirikan bendungan-bendungan yang akan membantu petani mengerjakan sawah ketika musim kemarau. Yang ketiga, emigrasi atau perpindahan penduduk. Dari 3 hal itu, manfaat yang dirasa sangat besar bagi rakyat Indonesia adalah dilaksanakannya sistem edukasi. Karena dengan Belanda menerapkan edukasi, Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia akan melahirkan golongan terpelajar. Golongan terpelajar inilah yang akan mengubah perjuangan di Indonesia selama ini yang dilakukan, bahwa perjuangan selama ini yang telah dilakukan adalah perjuangan yang sifatnya tradisional. Oleh golongan terpelajar yang sudah ada di Indonesia, perjuangan itu akan diubah menjadi perjuangan yang sifatnya modern. Ada perbedaan antara perjuangan tradisional dan perjuangan modern. Tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh politik etis itu ada Budi Utomo, ada Samanhudi, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan sebagainya. Dimana ketika golongan terpelajar itu mulai ada di Indonesia, maka akan mulai lahirlah pergerakan di Indonesia. Bagaimana tadi anak-anak paparan materi IPS yang sudah kalian saksikan? Cukup mudah dipahami bukan?
Pada pembelajaran kali ini yang perlu kalian perhatikan adalah coba kalian urutkan negara-negara asing yang pernah datang dan berkuasa di Indonesia. Kemudian Anda juga mendefinisikan pemimpin-pemimpin dari negara-negara tersebut yang telah berkuasa di Indonesia, sekaligus juga kebijakan-kebijakan politik yang mereka terapkan di Indonesia. Bagaimana penyebab pemerintahan tersebut berakhir, dan bagaimana reaksi atau perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa Anda salin dalam buku Anda sebagai tugas pada pembelajaran kali ini, yang nanti hasil dari salinan rangkuman Anda tersebut Anda kirimkan melalui WhatsApp ke nomor saya. Baiklah, itu akhir dari pembelajaran kali ini. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Saya tunggu tugas dari Anda pada pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.